Halo semuanya, di sini gua bakalan ngejelasin tentang VLAN dasar untuk tugas dari PTJK. Nah, pertama tuh VLAN dasar tuh apa sih? Di sini ada teori dasarnya yaitu VLAN itu adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk memisahkan jaringan secara virtual dalam satu perangkat switch fisik. Dengan VLAN, broadcast domain menjadi lebih kecil, keamanan meningkat, manajemen jaringan lebih mudah, performa jaringan lebih stabil. Contohnya jika jaringan mahasiswa dipisah dari jaringan dosen, CCTV dipisah dari jaringan user biasa. QoS WiFi hanya mendapatkan akses internet dan tidak bisa mengakses server dan lain-lain. Kenapa VLAN ini diperlukan? Dikarenakan biar misal ada tamu yang masuk ke WiFi global, maka dia tidak akan bisa terhubung atau mengakses dari jaringannya si dosen ini. Jadi kayak nggak bisa ngelihat data dari file yang disimpan oleh dosen di jaringan. Nah, nah, konsep dasar dari VLAN sendiri itu yaitu di sini ada contohnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada VLAN, ada router sebagai penyedia atau pendistribusi dari semua VLAN yang ada. Nah, di sini saya membuat VLAN mahasiswa, VLAN dosen, staff, manajemen, lab, CCTV, guest, dan juga server. Nah, untuk dari router ke switch core ini yang tengah ini namanya switch core untuk membantu dari router ini agar tidak overload si routernya. Nah, dari router ke sini tuh namanya trunking karena dia membawa banyak VLAN. Dan dari switch core ke switch access ini untuk lantai satu ya, yang sebelah kiri ini lantai satu. Ini tuh menggunakan kabel crossover. Tapi sebenarnya kalau misal mahasiswanya banyak kayak yang sekarang ini, mahasiswanya kan misal ada 1.000 mahasiswa dan 220 dosen dan juga 50 staff. Maka diperlukannya untuk pembagian VLAN ini. Jadi kalau semuanya misal ada 1.000 mahasiswa ini serentak memasuki jaringan. Nah, di situ jaringannya bakal overload dan bakalan bottleneck karena kelebihan muatan jika menggunakan satu jaringan yang sama. Nah, di sini tuh diperlukannya VLAN. Jadi, saya membagi mahasiswa ini menjadi 254 aja menggunakan slash 24 agar eh, jaringannya itu tidak lemot dan tidak overload lah. Jadi, membagi VLAN-nya per lantai untuk khusus mahasiswa ya. Misal di sini ada, nah ini ada mahasiswa lantai 2, mahasiswa lantai 3, dan mahasiswa lantai 4. Seharusnya ada mahasiswa lantai 1 juga. Tapi ini belum tambahin ya. Nah, untuk VLAN ID-nya sendiri di sini ada staff itu 10, dosen 20, mahasiswa lantai 2 ini 30, lantai 3 31, lantai 4 32. Kalau ada mahasiswa lantai 1 bisa ditambahin jadi VLAN ID-nya 33 ya. Untuk lab sini ada 40, untuk guest di sini ada 50, CCTV 60, 70 untuk server, 80 untuk manajemen. Manajemen ini untuk konfigurasi atau memanage dari si switch dan access point ini ya biar bisa disetting. Nah, selanjutnya di sini ada ini dari switch core ini ke switch access. Ini namanya switch access nih, yang ini switch access, ini juga switch access, ini switch switch access juga. Ini juga nih yang di lab ini switch access. Yang ini switch core karena dia inti dari segala semua switch access yang ada. Nah, untuk dari switch akses ke switch core ini menggunakan crossover ya, menggunakan kabelan crossover dikarenakan ini kan sesama switch. Dan untuk portnya berjenis trunk. Di sini ada namanya trunking. Mana ya?
Nah, ini terang ya nih. Ini kan ada akses, ada terang. Untuk terang sendiri ini untuk membawa semua VLAN yang ada agar disebarkan ke port yang lain ya. Ke port akses. Nih, ini kan terang. Kalau ini port satu nih dipakai buat terang ke dari akses ini ke switch core. Kalau Ether 2 nih harusnya akses. Misal ada VLAN ID defaultnya tuh satu ya, VLAN ID-nya satu, tapi di sini belum dibuat. Seharusnya di sini ada 10, ada pilihan 10, VLAN ID-nya 10. Nah, maka untuk PC yang ini nih VLAN yang VLAN. Untuk PC yang ini maka dia memasuki VLAN 10. VLAN untuk tadi untuk apa ya? Untuk dosen apa untuk staff gitu? Oh, untuk staff ya, karena ini di lantai satu ya. Ini di lantai satu untuk staff. Selanjutnya tuh ada yang namanya untuk oh iya, kalian bisa lihat sendiri ya di sini ada VLAN apa aja yang dibawa dari switch core ini ya. Yang ditransfer nih ada VLAN dosen, mahasiswa lantai satu, VLAN staff, VLAN CCTV, VLAN guest, VLAN management. Nah, jadi kita ngebuatnya bukan per lantai ya. Misal VLAN lantai satu, VLAN lantai 2, VLAN lantai 3 itu enggak ya. Karena itu enggak efektif dan juga orang kalau misalnya bikin VLAN di lantai satu doang itu pakai VLAN lantai satu, kalau ada orang yang masuk dia berarti campur sama staff, sama dosen, sama mahasiswa yang ada. Jadi itu nggak efektif dan bisa bermasalah, bisa dibobol jaringannya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang namanya. Nah, di sini ada penjelasan mahasiswa tidak dijadikan satu subnet besar karena broadcastnya terlalu besar. Performanya bisa menurun, wifi-nya bisa menjadi tidak stabil. Nah, ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa VLAN. Di sini menggunakan slash 24 untuk untuk yang tadi tuh untuk lantai satu ya. Nah, ini untuk lantai satu dan yang untuk lantai dua nih gua menggunakan switch lagi untuk di setiap lab. Misal kayak ini nih switch lab A. Kayak ini switch lab A ya. Ini untuk switch lab A. Kenapa menggunakan switch lagi? Karena kan di setiap lab tuh pasti ada banyak komputer kan, nggak mungkin pakai switch yang ini karena portnya kan terbatas. Jadi digunakanlah switch tambahan ini biar portnya tuh cukup. Nah, selanjutnya tuh untuk di lantai tiga untuk di lantai tiga nih hanya memakai beberapa PC dan yang pasti ada akses point. Di setiap lantai itu pasti ada akses point dikarenakan mahasiswa tuh pasti ada di setiap lantai, misal lantai satu, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan dosen juga pun begitu kan. Jadi kenapa di setiap lantai ada, karena biar memudahkan dan bisa masuk ke jaringan, makanya menggunakan akses point atau istilahnya wifi lah ya. Nah, kalau di lantai 3 tuh ada PC dosen sama PC rektor. Ini hanya apa ya, berangan-angan aja lah, pokoknya di situ kan ada ruangan pasti ada komputer. Nah, untuk lantai 4 ini hanya menggunakan WiFi dikarenakan di atas tuh atau di lantai 4 tuh cuman ada ruangan belajar sama ruangan aula ya, aula. Jadi nggak ada PC sama sekali. Makanya di sini hanya menggunakan access point. Nah, access point ini bisa terhubung ke handphone, laptop mahasiswa, laptop dosen, dan lain-lain. Nah, oke, sekarang cara nyeting mikrotiknya ya. Di sini saya kan membuat VLAN menggunakan mikrotik. Nah, langkah pertama tuh colokan dulu, menyalakan dulu mikrotiknya. Pertama tuh cari yang namanya, kalau di sini saya menggunakan WiFi ya, menggunakan SSID, koneknya secara wireless, bukan wired atau menggunakan kabel ya. Jadi ini cari dulu, atau kalau pakai kabel tuh tinggal dikonekin aja portnya ke laptop menggunakan kabelan.
Ini tinggal cari aja mana nih. Nah, ini ada namanya Mikrotik. Dikonekin aja, habis itu kalau udah connect langsung masuk ke Winbox. Download dulu Winboxnya eh, di Google ya, di Chrome. Masuk aja ke Winbox. Nah, kalau udah tersambung kayak gini, ini namanya udah tersambung, cuman gak ada internetnya karena nggak terhubung ke internet ya. Ini kita langsung aja masuk. Kalau awal-awal tuh biasanya IP-nya tuh nggak segini, biasanya 0.0.0.0 atau enggak 192.168.1, bukan segini ya. Ini udah di setting aja. Masuk ke sini pakai MAC address saja. Lalu biasanya kalau belum di setting tuh defaultnya loginnya tuh admin, passwordnya tuh nggak ada. Nah, di sini ada interface nih, di kiri interface, klik aja. Habis itu di sini ada yang namanya tanda plus, ini di plusin aja terus bikin VLAN. Nah, di sini namanya bebas. Di sini kan tadi ada VLAN staff. Namain aja VLAN staff. Tadi VLAN ID-nya tuh VLAN ID-nya tuh 10 ya. Di sini VLAN ID-nya tuh staff tuh 10, maka di sini juga 10. Dan eh, interface ini adalah port yang ada di Mikrotik. Jadi misal kalau Eder satu tuh biasanya untuk ISP atau Internet Service Provider atau jaringan internetnya. Nah, biasanya di settingnya tuh di Eder 2, 3 atau 4 ya. Di sini saya pakai Eder 2 aja sebagai portnya. Nanti jadi kalau udah di Eder 2 ini berarti nanti di Mikrotik port 2 disambunginnya ke switch core ya. Nah, di sini pakai Eder 2, di apply aja habis. Nah, ini dibuat lagi aja VLAN, namanya VLAN dosen, VLAN ID-nya 20, pakai header 2. Nah, kenapa di header 2 sama kayak VLAN stub sebelumnya? Karena ini tuh namanya VLAN tuh apa ya, kayak sebenarnya itu tuh beda jaringan tapi di dalam satu port yang sama. Kalau dia tuh di router kayak nanti dibawa oleh kabel, ditransfer menggunakan kabelan ke switch core. Nah, di switch core itu baru dipisah lah, bisa dipisah kayak ini. Nah, jadi ini kan dibuat nih VLAN-nya, dibuat di sini. Nah, nanti dibawa semua VLAN ini nih, semua VLAN yang ini dibawa ke switch core ini. Nah, switch core ini bisa disetting. Kalau dia ke switch lantai satu, itu mau VLAN yang mana aja yang dikasih. Ntar bisa disetting. Di sini untuk VLAN lantai satu, di sini ada VLAN dosen mahasiswa lantai satu. Di sini pakainya VLAN mahasiswa lantai satu ya, bukan VLAN mahasiswa mahasiswa anjoy mahasiswa lantai dua. Ada juga VLAN staff, CCTV, GOS management. Nggak ada VLAN lab kayak di lantai dua ini ya. Nah, jadi gitu. Untuk cara nyetingnya ada di video yang switch itu loh, yang VLAN. Itu cara buat uh, mengakses VLAN ya. Jadi itu di setting di switch access. Nah, gitulah pokoknya lah. Nah, enjoy. Ini di apply aja, terus di copy lagi, dibuat lagi semua VLAN yang ada. Kayak di sini ada mahasiswa lantai satu, kayak di apply lagi, di copy. Ini ada mahasiswa lantai satu, pakai tadi itu 30, header 2, apply, di copy, mahasiswa lantai 2, pakai VLAN 31. VLAN ID ini nggak boleh sama sama yang sebelumnya ya. Apply, terus copy lagi mahasiswa lantai 4, lantai 3. Ininya VLAN ID-nya 32, di apply, di copy, mahasiswa lantai 4, ininya 33, di apply. Nah, itu untuk langkah-langkah cara config ini tinggal di screenshot aja
terus dimasukin ke job sheet ya. Itu dah. Itu diokehin aja. Ini ada VLAN yang lain, VLAN lab. Ada VLAN lab. VLAN lab ini tadi dia di 40. VLAN ID-nya 40, di apply, di copy. Ini ada guys. Buset. Ini 50. Copy, ini CCTV. Di apply. Aduh, CCTV. Ini 60, di apply, di copy. Terus yang terakhir tuh VLAN. Oh, ada server sama management server. Ini 70. Ini Jerman. Ini tuh nggak harus kelipatan kayak gini ya, kayak di desimal 10 20, nggak harus. Bisa VLAN 10 11 12, VLAN 7, VLAN 6, asal jangan VLAN 1. VLAN 1 tuh default dari semua VLAN ya, default awal. Ini di apply aja. Nah, di sini udah ngebuat semua VLAN yang ada ya. Ini tuh udah dibuat semua VLAN-nya. Langkah selanjutnya biar VLAN ini berfungsi, masuk ke ini ke apa, IP. Selanjutnya ke addresses. Addresses ini berfungsi untuk membuat yang namanya IP addressnya. Ini dihapus aja dulu. Nah, di sini tambahin aja plus. Lalu di sini saya ingin menggunakan untuk VLAN stub tuh ada 50 user, maka dipilihnya subnet/25 ini ya. Oke, lanjut. Di sini untuk langkah selanjutnya tuh ada ditambah dulu. Lalu untuk address dari VLAN staff ini dimulai dari 192.168.10.0/25. Kenapa pakai slash 25? Karena dibutuhkannya cuma 50 user. Nah, slash 25 ini kan ada bisa dipakai 126 user. Kenapa demikian? Karena misal kalau ada staff lain yang bergabung, jadi tidak perlu diubah lagi. Jadi misal kalau ada staff yang mempunyai 2 HP atau ada punya laptop juga, jadi bisa terhubung. Jadi nggak terbatas dan nggak terlalu kecil untuk IP addressnya. Jadi nggak tabrakan dan nggak, ya biar bisa tersambung lah. Oke, di sini pakai 92.168.10.1/25. Nah, di sini di interface ini pakainya yang VLAN untuk staff. Sini. Kenapa di setiap VLAN tuh pakai oktet yang berbeda di setiap ketiga oktet. Kenapa berbeda? Karena biar memudahkan eh, administrasi jaringan dan mudah dihafal oleh teknisi jaringannya, dan biar mudah juga untuk troubleshootingnya. Nah, oke, lanjut. Di sini pakai /25, ininya pakai VLAN staff. Di apply maka networknya akan keluar sendiri di sini. Networknya tuh 10.0. Oke, lalu ditambah lagi, ini dibuat semua addressnya, ini dibuat semua ya untuk semua VLAN ini. Tambah lagi pakai 192.168.20.1/ ini. Selanjutnya tuh ada VLAN dosen. VLAN dosen tuh pakai /24 dikarenakan di sini ada 220 user. Nah, /24 ini kan 254 biar masih ada cadangan addressnya. Jadi bisa 2 HP atau seperti tadi 2 HP atau menggunakan laptop lain. Ini pakai 30/24 ya, /24. Lalu di sini pilih mana nih? Dosen.
Lah, dosennya belum dibuat, N20-nya belum dibuat. Ini buat VLAN dosen. Dosen tadi udah dibuat dah. Sini pakai header 2, samain di apply, oke. Ini ada balik lagi ke addresses. Di sini kita tambahin lagi 192.168.20.1/24. Ini di VLAN dosen apply. Oke, tambah lagi 192.168.30.1/24 untuk VLAN mahasiswa lantai 1. Oke, di apply, di copy aja. Ini 31 untuk mahasiswa lantai 2, di copy. Ini untuk mahasiswa lantai 3, pakainya 32. Oke, apply, di copy lagi ininya. Untuk mahasiswa lantai 4 ini pakai 33. Apply. Oke, udah, ini udah semua mahasiswa tuh. Satu. Oke. Selanjutnya tuh VLAN lab, yaitu pakai titik 40 di oktet ketiganya. Pakai /24 karena 150 komputer biar bisa nambah lagi. Kalau kalau ada pertambahan device atau komputer bisa ditambah dan nggak perlu di setting ulang. Alasannya begitu. Kenapa pakai /24? Dan /24 ini tuh udah paling standar atau udah paling bagus untuk di jaringan yang lumayan besar. Dan biasanya juga dipakai oleh eh, teknisi-teknisi menggunakan /24 ini di dalam jaringan wifi rumah-rumah orang tuh pakainya /24 juga. Nah, oke, lanjut. Di sini lab komputer tuh 40 di oktet ketiganya 1998. Gua ngomong apa gua nih, ngober. Tadi VLAN quest, VLAN lab. Oke, apply, copy, VLAN lab tuh 50. VLAN guest tuh 50 pakai /24 juga. Oke, copy lagi VLAN CCTV apply, copy VLAN server 70 CCTV servernya nggak ada, kocak. VLAN server tuh tadi 70, nya di header 2 apply. Oke, lanjut lagi. Ini di 70 tadi ada server. Nah, oke, selanjutnya di sini ada IP server. IP server tuh pakainya 70, mana server tuh pakai /27 karena server tuh nggak mungkin gede banget lah, nggak perlu pakai /24. Server biasanya untuk PC server gitulah pakai /27 untuk 30 host. Ini pakai /27 apply. Dah, ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu lagi berarti untuk manajemen 92 98 380.1 /24 manajemen tuh apply. Oke, ini udah semua nih, udah semua VLAN dikasih IP address. Jadi nanti tuh semua IP ini tuh nggak bisa berhubungan. Misal kayak nih IP dosen ke IP staff tuh nggak bisa karena beda network. Nah, network dari dosen nih 20.0, sedangkan dari staff ini 10.0, beda network dan beda broadcastnya juga. Jadi nggak bisa saling berhubungan kecuali make IP root. IP root tuh biar bisa apa ya, saling berhubungan lah. Ini IP root. Nah, nanti aja lah, ini mah nggak usah lah. Nah, selanjutnya pergi ke IP lagi.
Terus kita sekarang makainya yang namanya DHCP server biar setiap ada orang yang nyambung menggunakan, entah itu menggunakan PC, menggunakan kabel, menggunakan wireless, dia tuh langsung mendapatkan IP address dan juga bisa langsung terhubung ke internet. Nah, ini pakainya DHCP server. Tinggal diklik aja ini DHCP setup, habis itu pilih DHCP server interface-nya tuh setiap VLAN yang ingin kalian berikan. Misal kayak ada mahasiswa lantai 1, tinggal di next. Ini kan pakai SS24 ya, next, next aja udah. Next, ini juga next. Ini untuk DNS servernya itu, ini tuh DNS server dari internet ISP. Ini next, ini list time tuh berarti masa waktunya lah. Oke. Nah, kenapa di sini tuh merah? Karena belum ada yang terhubung. Nah, kalau ini kan WLAN nih yaitu wireless local area network. Ini udah dipakai sama laptop gua. Jadi dia tuh nggak merah. Dia tuh bagi-bagi, udah dibagiin IP address-nya sama WLAN ini. Nih, lihat di lists. Nah, ini tuh udah dibagi ya. 200.254 Marehan PC. Oke, lanjut lagi di HCP setup. Ini semuanya dikasih IP DHCP. DHCP setup. Udah ditinggalin next, ini next. Kalau mau screenshot nih, screenshot nih. Gateway, next, 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 next. Oke, udah ditinggal. Udah, gue nggak usah ngomong lah. Tinggalin next doang. Ini lanjut ke staff lah ya, staff. Next, next, next. Ini udah berapa menit video? Staff server. Running, 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 running. Oke, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. CTP belum. Kenapa ini pakai DHCP setup? DHCP setup karena DHCP server karena biar kalau ada orang yang masuk tuh nggak perlu di setting-setting lagi. Jadi udah langsung dapat IP, langsung connect ke internet. Kalau di setting-setting manual statik tuh, misal kalau ada 200 komputer, maka kalau pakai statik itu semuanya di setting. Itu ribet. Ntar kalau belum lagi kalau nanti mau ganti jaringan harus setting lagi 200 PC itu. Jadi nggak efektif. Oke, ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini baru 9. Yang belum tuh dosen, dosen udah, ke sudah, lab belum. Oke, 124. Wih ya. Kenapa pakai begitu begitu lab. Ini satu lagi manajemen belum. Manajemen belum. Oke, next, next. Ini kenapa gue harus bikin tutorial begini sih? Oke, ini udah semua DHCP server. Skip. Eh, oke, selanjutnya ini pergi ke IP lagi, terus ke firewall. Nah, terus ke NAT yang ini, klik tambah. Habis itu source NAT, ini pilihnya yang source NAT, jangan yang destination NAT, tapi yang source NAT. Terus out interface-nya pilih yang all ethernet. Oke, actionnya di sini ada mas kurete, udahlah, udah di apply aja. Oke, ini fungsi NAT ini biar bisa kalau tanpa ini ya, tanpa mas kuret, nah gitu lah, kata gue ngomongnya biar bisa terhubung ke internet. Jadi kalau ini tuh nggak ada, dia tuh bisa terhubung ke internet, tapi nggak bisa mengakses Google. Jadi kalau nggak ada ini tuh dia nggak bakalan bisa terhubung ke internet. Nih contohnya kayak ini udah terhubung ke internet nih. Ini udah internet akses kan.
Kalau ini dimatiin semua masquerade-nya atau source NAT-nya, dia tetap bakalan internet akses, tapi nggak bisa mengakses. Nah, nih ini dia nggak bisa mengakses ChatGPT contohnya ya, nggak bisa, nggak bisa kan? Kalau di bagian source NAT atau masquerade-nya ini nyalain, dia bakalan bisa, bakalan bakalan bisa mengakses ChatGPT. Nah ini dia bisa mengakses ChatGPT ya. Ini nggak nge-lag tuh. Kalau tadi kan nge-lag. Fungsinya tuh untuk bisa mengakses internet. Udah sih sebenarnya VLAN tuh gini doang. Tinggal langkah-langkah config di switch-nya aja biar bisa disebarin. Untuk videonya tuh ada di channel di video sebelumnya. Di video 2 tahun. Anjir, 2 tahun lalu. Udah mungkin videonya segini aja dah. Udah ada di screenshotin ulang tuh lah kalau nggak paham bodo amat.